19 waktu Indonesia Barat. Segera kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Korwil Pedang Prabu untuk edisi hari ini. Selamat mengikuti. Alhamdulillah di paruan waktu kedua ini 2025 kita berada di Pasar Seri Lama bersama Dinas Pangan Provinsi dan Dinas Pangan Kabupaten 50 Kota. Lintas Berita Korwil, Lintas Berita Korwil, mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang. Sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Irvi Anissa dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Selasa 29 April 2025. Dan mendengar mengawali perjumpaan kali ini, kami akan sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Sebanyak 128 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PKKS di Kota Padang Panjang menerima bantuan asistensi rehabilitasi sosial atau atensi dari Kementerian Sosial Kemensos RI melalui Sentra Terpadu Intensueno atau STIS. Selengkapnya dilaporkan Nofri. Sebanyak 128 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di Kota Padang Panjang menerima bantuan asistensi rehabilitasi sosial atau atensi dari Kementerian Sosial melalui Sentra Terpadu Intensueno atau STIS. Setelah diterima secara simbolis dari Kepala STIS yang diwakili Sunarto kepada Wakil Wali Kota Alex Saputra, bantuan kemudian diserahkan langsung kepada PPKS Kamis lalu di kantor Lurah Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur. Wawako Alex menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas bantuan yang diberikan. Dia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para penerima. Dikatakan penyaluran bantuan ini sejalan dengan program unggulan pemerintah Kota Padang Panjang yang memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas dan lansia. Menurut Alex, program seperti ini menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Wawako Alex menjelaskan bantuan yang disalurkan telah melalui proses verifikasi dan validasi yang ketat dan berdasarkan usulan 2024, salah satu syaratnya penerima terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Alhamdulillah di paruan waktu kedua ini 2025 dapat bantuan sebanyak 128 kakak, sehingga dalam hal ini kami dan pemerintah Kota Padang Panjang sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak Pak. Begitu juga kepada Bapak Ibu yang dapat bantuan, manfaatkan bantuan ini sebaik-baiknya. Gunakanlah bantuan yang hari ini kita bantu, mudah-mudahan kedepannya kita lagi akan bantu. Dan bantuan ini terdiri tadi sudah sampaikan sama Pak Kadis Sosial. Jadi Bapak Ibu semuanya sekali lagi ini berproses, dari proses ini seleksi
Diketahui dari total 128 penerima, 70 berasal dari Kecamatan Padangpanjang Barat dan 58 orang dari Padangpanjang Timur. Mereka terdiri atas 54 penyandang disabilitas, 30 anak-anak, 15 kelompok rentan, dan 29 lanjut usia. Jenis bantuan yang diberikan meliputi 7 paket nutrisi, 84 paket nutrisi, dan perlengkapan kamar, 22 paket nutrisi, dan perlengkapan dapur, 7 paket nutrisi, dan perlengkapan sekolah, 1 paket nutrisi dan kursi roda standar, serta 2 paket nutrisi dan kursi roda 3-in-1. Total nilai bantuan yang disalurkan mencapai Rp279.958. Nofri melaporkan. Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengupayakan ketersediaan pangan yang ada di pasar terjaga keamanannya dari zat berbahaya. Berikut laporan Irsyad. Mewakili Bupati Kabupaten 50 Kota, Wakil Bupati Ahlul Badri Toresya bersama Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pangan Kabupaten melakukan sidak ke Pasar Sari Lama. Sidak itu bertujuan memastikan bahan pangan yang dijual di pasar bebas dari kandungan zat berbahaya. Wakil Bupati mengatakan pihaknya mengambil beberapa sampel seperti cabai, bawang, seledri, dan bahan pangan lainnya untuk diuji di laboratorium guna mengetahui ada atau tidaknya kontaminasi pestisida dan bahan berbahaya lainnya. Menurutnya pengawasan ketat ini sangat penting untuk menjamin keamanan pangan serta menjaga kesehatan masyarakat di Kabupaten 50 Kota. Kita berada di Pasar Sari Lama bersama Dinas Pangan Provinsi dan Dinas Pangan Kabupaten 50 Kota. Kita sidak pasar. Jadi dalam rangka keamanan pangan di 50 Kota bersama dari Dinas Pangan Provinsi, nanti kita ada sampel berupa cabai, bawang, kemudian juga seledri, bawang perai, dan produk alami pangan lainnya. Nanti untuk mengetahui apakah terkontaminasi bahan berbahaya, pestisida, nanti ini juga untuk keamanan pangan di Kabupaten 50 Kota. Berkaitan juga dengan kesehatan kita sebagai masyarakat di Kabupaten 50 Kota. Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota, Ahlul Badri Toresya juga mengapresiasi kerjasama semua pihak yang mendukung kegiatan ini, termasuk dari Dinas Pangan Provinsi. Sinergi ini diharapkan dapat terus berlanjut sehingga pangan yang beredar di Kabupaten 50 Kota aman dikonsumsi dan masyarakat terlindungi kesehatannya. Irsyad melaporkan. Kali ini kita beralih ke RRI Batam. Rencana menjadikan kawasan penimbunan Sungai Baloi Indah menjadi taman kota dinilai tidak tepat. Laporan Nurul Mahfud. Ketua Kelompok Diskusi Anti 86, Tain Komari menilai kebijakan penimbunan Sungai Baloi Indah di Batam untuk dijadikan taman kota adalah langkah yang sangat keliru. Dalam pandangannya, penimbunan tersebut justru merusak ekosistem sungai yang memiliki fungsi penting dalam mengatur aliran air dan menyerap air hujan. Ia pun menyebut tindakan tersebut sebagai kebijakan yang tidak tepat karena mengabaikan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan. Catain mengingatkan bahwa kebijakan pembangunan harus selalu mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan tidak merusak fungsi alami sungai yang ada. Apalagi warga sekitar khawatir bahwa proyek itu akan meningkatkan risiko banjir terutama saat musim penghujan tiba. Belakangan juga muncul berita tentang rencana BP Batam untuk membangun lokasi penimbunan itu menjadi taman kota atau ruang terbuka hijau. Saya pikir itu sebuah keputusan atau kebijakan yang ngawur kalau menurut saya. Karena apa? Karena penimbunan itu sendiri sudah terindikasi pidana dan itu seharusnya tidak ditoleransi, harus ditindak tegas. Catain Komari pun menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penimbunan ilegal Sungai Baloi Indah harus diusut hingga tuntas. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk mengungkap siapa saja yang bertanggung jawab atas adanya aktivitas tersebut dan memastikan bahwa mereka mendapat sanksi sesuai hukum yang berlaku. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan. Masih bersama RRI Batam, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengatasi kasus TPPO. Laporan Sarah Melina. Wali Kota Batam Sakar Ahmad menekankan pentingnya pendekatan terpadu dalam upaya memerangi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ia menegaskan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan ini. Kita akan sekarang harus memainkan peran yang baik soal tata kelola pemerintahan ini. Pada intinya bagaimana fungsi legislasi itu kita jalankan, fungsi eksekusi itu kita jalankan, fungsi yudikatif itu kita jalankan. Bagaimana agar pemerintah melayani, bagaimana pemerintah
memberikan pengaturan atau regulasi, bagaimana pemerintah mengeksekusi, dan bagaimana pemerintah menjamin. Amsakar melanjutkan, banyak orang bermimpi bekerja di luar negeri demi kehidupan yang lebih baik. Sayangnya impian ini sering dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Mereka diiming-imingi calon korban dengan tawaran pekerjaan menarik lengkap dengan janji bantuan pengurusan paspor dan dokumen perjalanan. Segala proses dibuat tampak mudah dan cepat seolah-olah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tanpa sepengetahuan korban, perekrutan dilakukan di luar jalur resmi. Mereka tidak direkrut melalui perusahaan terdaftar yang diawasi oleh pemerintah, melainkan agen-agen ilegal. Hal ini membuat posisi korban sangat rentan karena tidak ada perlindungan hukum yang jelas jika terjadi sesuatu di kemudian hari. Amsakar mengatakan inilah modus-modus TPO yang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Amsakar mengimbau kepada masyarakat untuk terus berhati-hati karena TPPO memiliki beragam modus. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan. Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Kabupaten Natuna belum memiliki Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA binatang hasil evakuasi oleh petugas pemadam kebakaran dan juga penyelamatan Natuna terpaksa dilepas liarkan kembali ke hutan. Selengkapnya laporan Marjani. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Natuna Sawal mengungkapkan bahwa hingga saat ini Natuna belum memiliki Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA. Kondisi ini menjadi salah satu kendala utama bagi petugas damkar dalam menyerahkan binatang buas atau satwa liar hasil evakuasi. Hal tersebut disampaikan Sawal saat berdialog bersama RRI belum lama ini. Ia menjelaskan bahwa ketiadaan BKSDA membuat pihaknya harus mencari alternatif lain untuk menitipkan atau mengevakuasi hewan-hewan tersebut. Amankan kayak ular gitu. Kalau awan mungkin bebas nih karena kita pakai racun dan kadang dikebakar. Kalau ular ini kami terpaksa memang kami lepas liarkan, dicari habitat-habitat yang mungkin di situ tidak ada pemukiman dan penduduk. Sebenarnya kalau memang ini sudah ada BPSDA di daerah, mungkin kami akan serahkan ke BPSDA gitu. Cuman kita belum ada nih. Jadi kita lepas liarkan lagi ular-ular. Sawal berharap ke depan pemerintah pusat atau provinsi dapat memperhatikan kebutuhan ini, mengingat keberadaan BKSDA sangat penting untuk mendukung upaya penyelamatan satwa sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem di daerah. Dalam situasi saat ini, petugas damkar Natuna tetap berupaya menjalankan tugasnya dengan maksimal meski dengan keterbatasan fasilitas yang ada. Damkar itu memang salah satu yang faktor utama untuk kesusian itu memang kesiapan mobil. Damkar juga menghimbau warga jika ada gangguan dari binatang liar untuk segera melapor ke petugas untuk ditindaklanjuti ke lapangan. Demikian Marjani melaporkan. Masih dari RRI Radai, pemerintah Kabupaten Natuna sedang mempersiapkan pembentukan Koperasi Merah Putih untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. Laporan Analia Widi. Pemerintah Kabupaten Natuna tengah mempersiapkan pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh RRI dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Disperinda Kopum Kabupaten Natuna Marwan Sahputra, hingga saat ini proses persiapan terus dilakukan agar segera terbentuk Koperasi Merah Putih di Natuna. Persiapan sampai saat ini kita sudah beberapa kali ikut Zoom yang diselenggarakan baik kementerian maupun provinsi. Yang kedua, data-data tentang koperasi yang ada di tingkat kecamatan maupun di desa sudah kita buat. Nah, tinggal hari ini kita akan membuat surat edaran dari Bupati untuk seluruh desa dan kelurahan mempercepat proses pelaksanaan Musdes, karena nanti tanggal 12 Juli itu adalah launching pertama Koperasi Merah Putih yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi makanya waktu 3 bulan ini kita harus segera berbenah, tidak lagi menunggu-nunggu. Marwan juga menekankan bahwa Disperinda Kopum siap memfasilitasi seluruh desa dan kelurahan yang ingin memulai proses pembentukan Koperasi Merah Putih yang rencananya akan ada 77 koperasi berdasarkan jumlah kelurahan dan desa di Kabupaten Natuna. Namun hal ini menurut Marwan akan diputuskan dalam musyawarah desa atau kelurahan.
Kalau jumlah koperasi kan kalau kita lihat dari desa itu kan ada 70 desa, kemudian ada 7 kelurahan. Nah, memang masing-masing desa itu kan satu, berarti ada 77 koperasi yang akan kita bentuk. Tapi kan nanti di musrah kan kita tanyakan lagi apakah mereka mau membentuk atau mereka merger. Merger artinya gini, udah satu desa gabung dengan desa yang lain gitu. Nah, jadi kan tidak 77, tapi kalau memang dasar dari jumlah desa dan desa keluarga ya ada 77 memang. Pemerintah Kabupaten Natuna dikatakan Marwan Sahputra sangat berharap dengan adanya koperasi yang terbentuk, perekonomian masyarakat desa bisa berkembang lebih baik. Selain itu, Marwan juga menegaskan pentingnya peran serta setiap desa dalam mendukung pembentukan koperasi merah putih yang merupakan program dari pemerintah pusat. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan. Mendengar selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis tegas dengan surat edaran yang melarang kegiatan perpisahan di luar lingkungan sekolah. Sekretaris Mutu Saili akui masih menerima pertanyaan baik dari komite maupun dari wali murid. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza. Surat edaran larangan melaksanakan perpisahan dan studi tur mulai jenjang TK, SD, dan SMP di Kabupaten Bengkalis telah dikeluarkan Dinas Pendidikan dengan nomor 581 tahun 2025 tertanggal 21 April 2025 dan ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Hadi Prastyo. Diakui Sekretaris Dinas Pendidikan Mutu Saili, meski sudah jelas ada 3 poin yang disampaikan di SE tersebut, masih ada pihak wali murid dan juga komite sekolah di Bengkalis yang mempertanyakan pelaksanaan perpisahan di luar sekolah dengan alasan juga akan ada kendala dan lebih mudah membuat di gedung di luar sekolah. Menanggapi hal tersebut, Mutu Saili dengan jelas menegaskan larangan yang disampaikan melalui SE tersebut harus ditaati semua pihak. Juga WA, saya dapat WA nih, dari sekolah lain lah pokoknya tadi. Sama, karena alasannya ketika bikin di sekolah malah lebih besar Pak biaya tenda. Sebenarnya tak harus pakai tenda, makanya sekarang nggak boleh pandai lah kan. Karena ada orang tua yang malah tak setuju jadinya gitu. Mutu mengatakan jika ada pihak sekolah atau komite serta wali murid yang melaksanakan kegiatan perpisahan di luar sekolah dengan melibatkan satuan pendidikan, bisa-bisa akan terkena sanksi tegas yang tak disebutkan berupa apa sanksi yang diberikan. Intinya Dinas Pendidikan meminta SE yang sudah dikeluarkan harus ditaati dan ketentuan telah dijelaskan di 3 poin pada SE tersebut. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis. Masih seputaran Bengkalis, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Bengkalis mengingatkan kepada calon peserta ujian P3K untuk tetap memantau website BKN terkait pemberitahuan tes. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau BKPP Bengkalis hingga kini belum mengumumkan jadwal pelaksanaan ujian kompetensi tahap 2 penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk wilayah Bengkalis. Kepala BKPP Bengkalis Jamaluddin juga menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu jadwal resmi dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jadwal yang tertera di sistem SSC ASN saat ini menurutnya belum bersifat final. Yang sudah ada itu kan yang tes di luar BKN 12 dan ada surat lagi itu. Kalau surat dia menyatakan bahwasanya ada penyesuaian lagi waktunya yang untuk yang tes di luar BKN itu kan. Yang terbaru yang untuk tes di BKN Provinsi Riau sampai hari ini belum ya. Kalau yang di sistem itu kan yang untuk cetak kartu ujian. Cuma kami kan yang menyarankan juga di grup itu supaya jangan dulu dicetak karena lokasi itu kan masih berubah-ubah. Tapi kalau jadwalnya belum ada. Tapi khawatir nanti kalau udah dicetak ternyata nanti berubah lagi lokasinya gitu kan. Kita nggak bisa cetak lagi gitu kan karena udah cetak. Jamaluddin juga menambahkan lokasi ujian yang tercantum sementara ini juga masih bisa berubah menyesuaikan dengan ketentuan dari BKN. Oleh sebab itu BKPP Bengkalis akan mengumumkan jadwal dan lokasi ujian secara lengkap setelah mendapatkan kepastian. Ia juga memperkirakan pengumuman resmi tersebut baru akan keluar pada bulan Mei mendatang, mengingat saat ini sudah memasuki akhir bulan April. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis. Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
Pendengar, kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Sebanyak 45 pekerja migran Indonesia dideportasi dari Malaysia. Satu diantaranya merupakan mantan narapidana kasus narkotika asal Aceh. Selengkapnya dilaporkan reporter Santi Yunas. Sebanyak 45 pekerja migran Indonesia PMI tiba di Pelabuhan Internasional Dumai Senin kemarin. Mereka dideportasi dari Malaysia setelah ditahan di depot tahanan imigrasi Selangor. Sebanyak 45 orang yang terdiri dari 40 orang dewasa dan 5 anak-anak tersebut tiba di Pelabuhan Dumai menggunakan kapal Majestic Kawanua dari Pelabuhan Port Dickson, Malaysia. Mereka berasal dari berbagai daerah, diantaranya Aceh sebanyak 21 orang, Sumatera Utara 12 orang, Jambi 4 orang, Bengkulu 3 orang, Riau dan Sulawesi Selatan masing-masing 2 orang dan Jawa Timur 1 orang. Kepala Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Riau, Fani Wahyu Kurniawan mengatakan, setibanya di Pelabuhan Dumai, PMI yang terkendala menjalani pemeriksaan dokumen oleh petugas imigrasi Kota Dumai, serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Bahkan di antara mereka terdapat salah seorang mantan narapidana yang menjalani hukuman penjara selama 6,5 tahun di Malaysia. Berdasarkan dari data berasal dari perwakilan, dari 45 tersebut ada satu yang memang dipulangkan karena telah selesai masa penahanan karena kasus transaksi narkoba dan telah dihukum di penjara Malaysia kurang lebih sekitar 6,5 tahun, dan kemarin dipulangkan dan dibantu fasilitasi pemulangan oleh perwakilan untuk bisa dipulangkan ke daerah asal. Dan mereka pun kemarin yang ini juga langsung dijemput oleh pihak keluarga di Pelabuhan Dumai untuk istri sama anaknya, dan setelah kita data kita proses dulu baru bisa langsung pulang ke daerah asal. Itu dari Aceh. Secara umum seluruh PMI dalam kondisi stabil dan tidak memerlukan perhatian medis serius. Para PMI kemudian dibawa ke rumah ramah pekerja migran Indonesia untuk dilakukan pendataan dan memberikan penyuluhan tentang bahaya bekerja di luar negeri secara ilegal. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru. Masih dari Pekanbaru, saudara pendengar. Sejak awal tahun hingga April 2025, sebanyak 351 warga Pekanbaru terjangkit DBD. Selengkapnya dilaporkan reporter Haryo Gunawan. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat sebanyak 351 kasus demam berdarah denggi atau DBD terjadi di Kota Pekanbaru sejak awal Januari hingga minggu ke-17 tahun 2025 atau akhir April. Angka ini menunjukkan kewaspadaan tinggi terhadap penyebaran DBD yang terus meningkat, terutama saat masa peralihan musim. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dr. Fira Septianti menjelaskan, kasus DBD terbanyak tercatat di Kecamatan Payung Sekaki dengan jumlah 43 kasus. Menurutnya, lonjakan kasus ini erat kaitannya dengan perubahan cuaca dari musim penghujan ke musim kemarau yang mendukung berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti penyebab utama DBD. Angka DBD sampai minggu ke-17 ini di angka 351. Itu yang paling banyak tuh di Payung Sekaki, 43 kasus. Melihat tren peningkatan kasus tersebut, pemerintah Kota Pekanbaru telah menerbitkan surat edaran sebagai langkah penanggulangan. Dr. Fira Septianti juga mengimbau warga untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala demam tinggi mendadak, nyeri otot atau ruam agar bisa segera ditangani secara medis. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru. Pendengar, RRI Tanjung Pinang kembali menyapa Anda. Bupati Bintan Robi Kurniawan bakal memanggil pihak manajemen perusahaan guna mengetahui penyebab pasti rencana penghentian operasional pabrik karet PT Pulau Bintan Jaya. Selengkapnya disampaikan Reni Ilda Valantra. Rencana penghentian operasional pabrik karet PT Pulau Bintan Jaya di kilometer 18 Kecamatan Bintan Timur akan mengakibatkan ratusan karyawan berpotensi mengalami kehilangan pekerjaan. Sebagaimana diketahui, perusahaan itu telah ada sejak tahun 1971 dan hingga saat ini. Sehingga dengan adanya rencana penutupan operasi pabrik tentu akan berdampak kepada 150 karyawan yang bakal kehilangan pekerjaan. Menyikapi hal tersebut, Bupati Bintan Robi Kurniawan bakal memanggil pihak manajemen perusahaan guna mengetahui penyebab pasti rencana penghentian operasional pabrik karet PT Pulau Bintan Jaya yang berada di Kelurahan Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan. Audiensi bersama perusahaan begitu ya, untuk berdiskusi lah sebenarnya apa masalahnya, ini bisa kita cari solusinya ya, sehingga perusahaan bisa terus berjalan di Bintan. Nah, tentu
ada langkah-langkah seperti apa. Kalau misalnya nanti harus ditutup pasti kan ada dampaknya. Nah ini nanti juga akan kita pikirkan bersama. Bupati Bintan Robi Kurniawan juga lebih lanjut menjelaskan melalui audiensi tersebut nantinya akan dicarikan solusi agar perusahaan yang berdiri di atas lahan 32 hektar itu tetap beroperasi di Kabupaten Bintan. Namun sebaliknya, jika harus ditutup, maka dikatakannya harus ada langkah-langkah untuk menangani dampaknya. Reporter RRI Tanjung Pinang, Reni Ilda Valantra melaporkan. Masih dari RRI Tanjung Pinang, di momen Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2025, peningkatan skill karyawan perusahaan harus ditingkatkan supaya lebih siap menghadapi industri modern. Febriansyah melaporkan. Memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025 atau May Day, para pekerja diimbau untuk terus meningkatkan kualitas diri agar mampu bersaing dan beradaptasi dengan kebutuhan industri modern yang semakin berkembang pesat. Perubahan teknologi, digitalisasi, dan otomatisasi telah menggeser pola kerja tradisional menuju sistem kerja berbasis keterampilan tinggi. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi kebutuhan mendesak baik yang sudah berpengalaman atau bagi yang baru saja lulus dari sekolah kejuruan. Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Kabupaten Bintan Mansur menambahkan pentingnya kolaborasi antara pekerja dan pengusaha untuk meningkatkan produktivitas nasional. Diketahui industri saat ini membutuhkan tenaga kerja yang adaptif, kreatif, dan memiliki keahlian sesuai kebutuhan zaman. Dengan demikian, persiapan sekolah kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan pengusaha harus diperbanyak, supaya anak daerah yang baru lulus sekolah siap diterima perusahaan, sehingga tidak perlu menarik tenaga dari luar daerah. Jadi lowongan dibuka di Bintan, contoh kita perlu yang skill tukang las. Pokoknya anak Bintan sendiri ada berapa orang aja dapat, akhirnya ngambil dari Batam, ambil dari Pulau Jawa. Nah itu nanti orang tempatan komplain, kok kami nggak masuk. Ya perusahaan kan maunya skill gitu kan, istilahnya siap pakai gitu. Kalau cuma helper, di bawahnya helper mungkin bisa lah kan. Tapi kan ya semua mau jadi helper ya tak. Ke depan itu tantangan itu, pemerintah juga harus, di samping pemerintah minat juga lah mungkin. Kita kan nggak bisa pula maksakan. Ya, memang itulah kendalanya tuh yang jadi dilema itu. Nyari lowongan tuh masuk orang luar, masuk orang luar. Ketua Federasi Serikat SPSI Kabupaten Bintan Mansur mengatakan peningkatan kualitas dan keterampilan menjadi kunci utama agar buruh tidak tertinggal dalam menghadapi transformasi industri. Dunia kerja berubah cepat dan tenaga kerja harus mampu mengikuti perkembangan. Sementara itu, May Day pada 1 Mei 2025 nanti, pekerja buruh di Kabupaten Bintan akan merayakannya dengan sederhana di halaman Relief Antam Gijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Reporter Febriansyah, RRI Tanjung Pinang. Selanjutnya kita ke RRI Padang. Polda Sumatera Barat beserta jajaran mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang sebanyak 335 kasus di tahun ini. Dari jumlah itu didapati ratusan pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut. Sali Dela Putri melaporkan. Polri dalam hal ini Polda Sumatera Barat tidak bisa bekerja sendiri. Kepolisian daerah Sumatera Barat bekerja dengan semua pihak sehingga masalah penyalahgunaan narkoba ini bisa kita hilangkan di Sumatera Barat. Hal tersebut disampaikan langsung Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Trisuryanta dalam jumpa pers pengungkapan kasus tindak pidana narkoba di Mapolda Sumatera Barat Selasa pagi. Irjen Pol Gatot Trisuryanta mengatakan 335 kasus tindak penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Sumatera Barat selama periode Januari hingga April 2025. Dari ratusan kasus tersebut, sebanyak 436 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Gatot merinci tersangka yang diamankan terdiri dari 423 laki-laki dan 13 perempuan. Dalam operasi tersebut, aparat berhasil menyita sejumlah barang bukti, antara lain 7,06 kg sabu, 199,34 kg ganja, serta 1.584 setengah butir dan 8,09 gram pil ekstasi. Gatot juga mengungkapkan para tersangka berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari anggota Polri, pekerja swasta, wira swasta, mahasiswa, buruh hingga pengangguran. Rinciannya 1 orang anggota Polri, 190 orang pekerja swasta, 122 orang wira swasta, 1 orang mahasiswa, 27 orang buruh dan 95 orang pengangguran. Ini tentunya di satu sisi adalah prestasi bagi kepolisian bisa mengungkap penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan, tapi di sisi lain ini kami mengajak semua pihak dari tingkat
provinsi, semua stakeholder, dan semua pihak. Mari sama-sama ini harus kita selesaikan pembahasan terkait narkoba ini sehingga generasi kita harus kita selamatkan dan mereka punya masa depan. Dalam proses hukum, seluruh tersangka dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun hingga maksimal 20 tahun penjara. Untuk sementara para tersangka ditahan di Mapolda Sumatera Barat dan sebagian lainnya ditahan di satuan wilayah hukum masing-masing. Menutup keterangannya, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menegaskan Polda Sumatera Barat tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Ia berkomitmen penuh untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika demi menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Salidela Putri melaporkan. Sebanyak 53 titik sekolah rakyat di seluruh Indonesia akan dimulai pada tahun ajaran baru 2025-2026. 2 titik diantaranya berada di Sumatera Barat. Bobby Febrianda melaporkan. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya saat ini masih terus melakukan pengecekan ke seluruh daerah di Indonesia terkait kesiapan sekolah rakyat. Sampai saat ini sudah ada 53 titik yang sudah siap untuk melaksanakan sekolah rakyat, termasuk 2 di Sumatera Barat. Saifullah Yusuf menyampaikan 2 titik yang telah siap melaksanakan sekolah rakyat di Sumatera Barat tahun ini yakni Kota Padang dan Kabupaten Solo. 2 daerah tersebut dinyatakan layak untuk melaksanakan program sekolah rakyat karena telah melengkapi persyaratan yang diminta. Ini 1 dari 53 titik yang telah dinyatakan layak untuk memulai proses pembelajaran tahun ini. Sekarang lagi diproses lagi 80 titik. Apakah layak atau tidak untuk pembelajaran tahun ini? Sementara ini hanya 1 ini sama Solo ya, dua sama Solo yang udah. Sekarang usulan baru ini ada dari UNP. Nah, ini ada usulan baru yang akan disurvei sama dengan 80 yang lainnya ini. Saifullah mengungkapkan selain 2 titik tersebut, 1 usulan lagi titik untuk sekolah rakyat di Sumatera Barat yakni dari Universitas Negeri Padang. Nantinya titik yang disiapkan tersebut juga akan dilakukan survei bersamaan dengan 80 titik lainnya menilai kelayakannya. Saifullah menambahkan dari hasil kunjungan yang dilakukan pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Pau, Kota Padang, seluruh fasilitas telah dilengkapi. Nantinya sebanyak 50 orang siswa yang menempuh pendidikan setingkat sekolah menengah pertama akan mulai pembelajaran pada tahap awal ini. Bobby Febrianda melaporkan. Dengan berita dari RRI Batam tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Irvi Anissa dari RRI Bukit Tinggi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.